kasih yang sebanyak-banyaknya karena selama ini meskipun baru 2,5 tahun ya, jadi AOC masih berumur 2,5 tahun, kami khususnya manajemen saya dengan Pak Aldo merasakan sesuatu yang luar biasa tentang semangat daripada tim AOC yang sangat luar biasa. Walaupun saya diizinkan untuk merekomendasikan ini kepada teman-teman di perusahaan lain, pasti akan merekomendasikan Total Quality karena bukan hanya motivasi biasa yang ditawarkan, tetapi suatu semangat yang dibentuk dalam satu perusahaan. Nah itu sukses, sukses, sukses. Halo, selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Hari ini kita kembali secara spesial dan secara khusus ya. Kita akan mendengarkan bagaimana cerita-cerita inspirasi dan juga yang benar-benar bisa mengedukasi kita semua dari para agent of change. Yang pertama kita akan mendengarkan sharing dan melihat langsung bagaimana antusias dari pemenang AOC Championship 2019 dan 2020. Di kategori Best Team. Nah, siapakah itu? Kita langsung berkunjung ke lokasi ya di PT Enak Jaya Makmur. Oke, kita akan lihat langsung bagaimana keseruan mereka. Check it out. Oke, baik, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar langsung dari seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah owner dari Enak Eco yang ada di Batu. Nah, kita akan tanya-tanya langsung ya. Kali ini kita akan cari inspirasi yang sangat luar biasa dari Bapak Tigor. Halo Bapak Tigor. Halo, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak Tigor? Baik. Baik sekali ya, Pak Tigor, santai sekali dan luar biasa ya. Nah, Pak Tigor, saya ingin tanya Pak Tigor. Ini kan kita mengenal Total Quality dengan Pak Tigor ya, perusahaan Pak Tigor ini kan sekitar tahun 2019 kalau nggak salah. 2018. Sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu. Yeah. Nah Pak Tigor, bagaimanakah Pak Tigor ini waktu mengenal TQ? Kenapa kok berani ambil programnya TQ itu? Apa alasannya? Ini yang luar biasa. Jadi waktu itu saya diundang untuk pengenalan sosialisasi TQ. Dan pada saat pemaparan waktu itu Pak Johanyan sendiri yang memberikan pemaparan. Dan saya merasa diri saya yang paling kecil. Karena di situ perusahaan memang ya besar-besar, jauh lebih besar dari perusahaan saya. Dan apa yang ditawarkan oleh Pak Johanyan itu membuat saya tertarik karena saya ingin sekali memajukan, memotivasi daripada anak-anak. Tapi saya masih malu, ya terus terang masih malu karena ukuran daripada perusahaan. Terus ternyata setelah diberikan sosialisasi yang kedua, saya melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam itu gitu. Dengan penjelasan bahwa di sana ada sound technology dan lain-lain itu, saya merasa bahwa seorang manusia pasti bisa berubah. Dan prinsip saya bekerja di satu perusahaan bukan karena saya gitu. Saya tidak mungkin bisa berprestasi kalau anggota tim saya tidak mempunyai motivasi yang sama. Dan saya merasa bahwa teknologi yang dibawa Pak Johan ini pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena manusia itu disentuh dari dalam. Berangkatlah saya dengan tekad yang sangat besar, mengingat biaya kan gitu ya. Tapi saya menimbang biaya dibanding dengan pentingnya SDM, itu tidak bisa diukur gitu. Akhirnya saya mengenal TQ. Biasa ya. Itu adalah salah satu pengambil langkah yang berani ya untuk bekerja sama dengan Total Quality. Tetapi kalau kita lihat, kita cerna lebih dalam sampai saat ini, nanti kita akan tahu ternyata program itu ternyata ternyata hasilnya lebih bernilai daripada apa yang kita keluarkan. Seperti itu ya Pak? Iya, memang benar sekali ya. Jadi setelah yang program AOC yang saya masih ingat di trade test itu, memang beda sekali, beda sekali. Dan yang saya rasakan sepulang daripada training itu sudah terasa beda itu. Jadi getaran daripada semangat anak-anak itu hari kedua, ketiga itu sangat beda sekali. Dan saat-saat itu
Bagi saya untuk menggariskan satu pemikiran saya, penggarisan saya maupun filosofi daripada seorang manusia itu sangat mudah sekali gitu, untuk diterima dan mereka sangat mudah untuk menyadari. Nah, perubahan dimulai dari situ. Mulai dari situ. Kesadaran untuk tanggung jawab, kedisiplinan dimulai dari sana sehingga AOC ini lambat laun berkembang terus gitu. Dan alhasil mereka pun sudah mengajukan beberapa step inovasi yang mereka merasa bahwa ini lebih baik begini, lebih baik begini. Nah, yang sebelumnya hal-hal itu harus saya tuntun gitu ya. Ya. Itu salah satu keputusan beraninya dan juga setelah kita memperhatikan manusia sebagai aset ya Pak Tigor ya, dan juga dari Total Quality ini, aset ini kita kasih wadah namanya agent of change. Nah, sebelum adanya agent of change ya Pak Tigor ya, bagaimanakah pencapaian targetnya dari teman-teman ini Pak Tigor? Sebelum ada agent of change, yang pasti beda itu semangatnya. Semangatnya, oke. Jadi kalau secara singkat menjelaskan, saya seperti lokomotif yang harus narik gerbong. Ya, begitu berat untuk menyadarkan. Saya tahu jembatan yang ada adalah mereka merasa saya pemilik. Ya. Padahal saya merasa bahwa kalian semua adalah keluarga. Tapi pengertian ini tidak bisa terjadi. Betul. Ya. Nah, ini terjadinya koneksi ini bisa nyambung setelah ada agent of change. Sehingga saya sebagai lokomotif ini sekarang ini merasa bahwa gerbong saya ini sudah punya motor semua. Jadi headnya itu malah didorong oleh gerbong. Ya, banyak sekali inovasi yang dihadirkan dan usulan-usulan mereka yang dihadirkan dalam proker dan mereka laksanakan sehingga kadang-kadang saya merasa kok bisa ini terjadi ya gitu. Luar biasa ya. Ya kesimpulannya teman-teman semua itu adalah prosesnya dan juga dari ownership yang pertama dimiliki hanya oleh direksi, sekarang sudah tersalurkan dan para teman-teman agent of change ini memiliki ownership yang tinggi luar biasa guys. Bahkan rasa memilikinya itu berdampak pada sebuah inovasi ya Pak Tigor ya. Ada lahan kosong di belakang karena agent of change ini merasa punya sendiri ditanami berambang. Tetapi kalau kita lihat ya, ada beberapa video yang nanti teman-teman lihat, itu adalah salah satu inovasi dari agent of change ya Pak Tigor ya, disupport dengan direksi, bahkan sangat menghasilkan dan dampaknya kembali kepada mereka sendiri Pak Tigor. Betul. Oke, itu adalah sekilas ya teman-teman semua, dan saat ini saya ingin tahu Pak Tigor, yang ada di belakang ini adalah salah satu kebanggaan teman-teman semua ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, dari seluruh Indonesia semua perusahaan mengejar ini. Ini namanya piala bergilir dari best team. Jadi misalkan salah satu perusahaan ada ini, disitulah ada tim yang terbaik ya. Jadi semua baik, terbaik, ini yang terbaik ya Pak Tigor ya. Pak Tigor, saya ingin tanya Pak Tigor, di balik ini bukan hanya piala Pak Tigor ya, pasti ada perjuangan dan juga kerja keras dari teman-teman agent of change. Bagaimana pendapat Pak Tigor dengan adanya ini piala yang sangat luar biasa? Mungkin ada kebanggaan lain atau gimana, bisa disampaikan Pak Tigor? Jadi perjalanan dari anak-anak ya, saya menyebutnya lebih friendly, anak-anak yang selalu saya pakai. Mereka mengambil step untuk mengikuti championship daripada agent of change. Saya juga melacak beberapa video yang ada kan gitu ya. Saya berkecil hati, untuk jelas berkecil hati melihat size gitu ya. Di sana begitu banyak dan lain-lainnya. Saya hanya sekian gitu ya. Saat itu ya. Dan saya memberitahukan kepada anak-anak, gini, saya tetap harus memberikan satu nilai positif dan optimis kepada anak-anak saya. Dan saya bilang, paparkan semua yang kalian sudah lakukan. Jelaskan apa adanya ya. Dan apa yang kalian capai, saya merasa itu sangat valuable. Bukan nominal angkanya yang didapat, tetapi grade presentasi yang kalian capai itu sesuatunya. Jadi mereka mulai menyusun beberapa program yang sudah dilaksanakan dan lain. Kalau bagi saya disiplin virus antivirus itu sudah biasa. Sudah lewat ya. Sudah biasa, tapi ya inovasi kepedulian mereka dalam parkiran yang tidak cukup, mengusulkan shuttle dan lain. Ini saya bilang tidak terpikir buat saya. Betul. Ya, mobil bukan mereka punya, tapi mereka mengusulkan untuk shuttle gitu ya. Area di belakang, area kosong dipergunakan untuk parkir. Ya, untuk mendapatkan segala macam yang mereka inginkan.
Luar biasa. Dan setelah pemaparan yang begitu besar dalam perjalanan penilaian, saya masih dalam hati kecil saya, ini kejelekan saya masih merasa apa mungkin sih gitu ya. Pada saat sudah tertunjuk sebagai finalis, ya, kompetitor kita juga, menakutkan. Saya bilang, saya mulai bicara sama anak-anak. Iya. Menang kalah bukanlah suatu pertanda bahwa kalian itu jelek atau bukan. Iya, betul. Tetapi saya sebagai pembina kalian, apa yang telah kalian capai itu betul-betul membanggakan saya. Jadi saya harap menang atau kalah bukan pemicu kalian untuk bersemangat, bukan hadiahnya yang jadi pemicu, tetapi teruslah berprestasi di lahan kamu. Ya, dan saya terus bawakan pada mereka urip iku urup gitu ya. Oke, ini keren ya. Urip itu urup. Apa artinya Pak Tigor? Sekilas saja Pak Tigor. Urip iku urup, hidup adalah nyala. Jadi selama kita masih hidup, kita seharusnya menyala gitu. Menyala berarti bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Wah, luar biasa. Ya. Ini saya tekankan, dan pada saat momen Total Quality membawa piala ke dalam, waduh, itu bukan rasa gembira atau bangga. Saya hanya merasa terharu. Betul. Dan saat itu saya seperti diingatkan bahwa berhentilah merasa kecil. Iya. Karena yang saya miliki sebetulnya adalah tim yang luar biasa besarnya. Besar dalam semangat, besar dalam kinerja, dan mereka telah membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan ini telah diakui oleh Total Quality. Oke. Ya, itu yang saya rasakan. Ya, itu adalah kesimpulannya ya teman-teman semua. Karena saat ini itu era percepatan, bukan perusahaan yang besar ya, perusahaan yang mungkin proses pun tetapi cepat mengambil keputusan seperti Pak Tigor ini, ya akan maju, terbukti di sini ya. Dan juga untuk perusahaan yang lain ya, ayo kita terus berkompetisi ya, karena dengan kompetisi kita akan terus maju seperti itu ya Pak Tigor. Ya. Nah ini penting Pak Tigor, ini sangat penting Pak Tigor. Deg-degan Pak Tigor. Pak Tigor, saya ingin tanya Pak Tigor, dari pencapaian target ya Pak Tigor ya, bagaimanakah pencapaiannya sebelum dan sudah sampai saat ini ya Pak Tigor ya, itu kira-kira sampai di mana seperti itu? Wah, ini kalau bicara hal ini yang sebelumnya kita tidak pernah melihat, sebagai kacamata pengusaha merasa bahwa hal itu hal kecil. Contoh waste ya. Mereka mempunyai program kerja untuk mengecilkan waste. Terus hal-hal kerapian, mempermudah kecepatan sehingga meningkatkan pelayanan. Tanpa kita sadari, semua itu akhirnya berdampak dengan omset ya. Ya kalau secara singkat, kalau saya bicara nominal rupiah, mungkin bagi perusahaan besar cuma segitu gitu ya. Tapi kalau saya yang merasa dari persentasinya, dalam kurun waktu setelah mengikuti AOC dan di compare dan sebelumnya, angka 25% itu luar biasa. Luar biasa, karena apa? Sebelumnya saya bisa meningkatkan itu angka di antara 5 lebih, tidak sampai mencapai di 10%. Ya. Jadi usaha mereka dalam penghematan, dalam meningkatkan KPI untuk kinerja, speed, itu semua didasari dengan semangat AOC yang ada. Karena kalau tanpa AOC, hal ini tidak mungkin bisa terdukung. Artinya ini akan berproses terus ya, jangan salah ya Pak Tigor ya. Betul. Terus meningkat. Nah itu adalah beberapa perubahan yang sangat luar biasa dari manusianya. Kalau kita lihat ya, ada Pak Salim ya Pak Tigor ya. Itu salah satu bukti kalau bekerja dengan hati dan merasa perusahaan miliknya sendiri, ia akan terus berkembang. Seperti Pak Tigor. Ya, kalau boleh saya tambahkan bahwa pengusaha biasa melihat figur gitu ya. Figurnya. Kalau saya lebih melihat bahwa aset satu-satunya yang saya miliki. Kalau mesin saya gampang untuk beli. Tapi aset tim yang saya miliki, dia bisa meningkatkan dengan persentase yang sekian. Ini ke depannya, saya tidak takut gitu. Kalau mesin, saya harus berjaga-jaga. Kurun waktu 3-4 tahun ke depan mungkin ada teknologi baru. Saya harus invest baru. Tapi kalau manusia, ini akan melekat dengan saya selama mereka bisa merupakan satu tim yang luar biasa. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Benar-benar. Ya, dampaknya adalah kalau perusahaan sudah memiliki ownership yang tinggi dengan enak eco ya Pak Tigor ya. Nanti selamanya, bahkan anak cucunya dan juga nanti ya selamanya akan terus
bangga dengan NIHR. Seperti itu Pak Tigor ya. Oke, intinya teman-teman semua itu adalah beberapa kesimpulan dari Pak Tigor, berani mengambil keputusan untuk kerjasama dengan Total Quality, terbentuk agent of change yang mempunyai ownership yang tinggi dari hasil pencapaian targetnya dari angka yang tadi disebutkan, itu adalah salah satu bukti perubahan kalau kita memperhatikan manusia, Pak Tigor ya. Seperti itu Pak Tigor, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pesan-pesan atau apa Pak Tigor? Harapan ini Pak Tigor, ini harapannya apa Pak Tigor? Harapan saya sekarang kepada anak-anak, jangan berhenti berusaha, dan yang penting kalian sekarang ini harus menjaga apa yang sudah kalian capai. Kalian mendapatkan satu kepercayaan dari Total Quality untuk menyandang piala ini, dan tahun depan harus lebih maksimal lagi sehingga harapan kita piala ini tidak berpindah. Tapi jangan terus menurun dan puas dengan hasil ini, dan tahun depan hanya diserahkan begitu aja. Itu harapan saya. Dengan dasar yaitu tadi, saya benar-benar menekankan urip itu urip bagi semua yang ada di sini. Luar biasa sekali. Jadi sekarang slogannya adalah apa kabar sukses, urip itu urip. Seperti itu Pak Tigor ya. Bahkan mereka punya lagu. Apa itu? Punya lagu yang saya kenalkan lagu, dan mereka memakainya menjadi lagu bisa dikatakan lagu kebangsaan mereka gitu ya. Kalau lagi kumpul, enggak, lagu dari Kus Plus. Kus Plus. Ojo podo nelongso itu. Ya, itu selalu dinyanyikan. Jadi setelah motivasi mereka menyanyikan Ojo podo nelongso itu bareng-bareng. Dan lagu itu sangat tepat sekali gitu ya. Bahwa manusia hidup jangan hanya mengeluh aja gitu. Setuju. Ya, hanya mengeluh aja. Ya, kurang lebih begitu. Sekarang luar terima biasa. kasih sharing-sharingnya, inspirasi sekali buat kita semua dan juga perusahaan yang lain Pak Tigor ya. Terus Pak Tigor ini sudah banyak ngecepet. Terima kasih luar biasa. Terima kasih. Kita tutup dengan salam apa kabar. Terima kasih juga untuk Total Quality Team. Ya. Sama-sama Pak Terima Tigor kasih, terima kasih. Salam apa kabar. Sukses. Urip iku urup. Urip iku urup. Dadah. Nah, seru sekali kan? Oke, luar biasa ya. Itu adalah salah satu pemenang dari Best Team AOC Championship 2019 dan 2020. Ayo teman-teman semua, Agent of Change di seluruh Indonesia, kita terus berkompetisi yang positif agar kita bisa semakin berkembang dan bisa bersaing di era revolusi industri 4.0. Oke teman-teman semua, jangan lupa ya, tetap follow di Instagram yaitu di @totalquality.id dan juga di YouTube kami ya di Total Quality Indonesia. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Oke, demikian salam dari kami Total Quality Indonesia. Saya sapa dulu. Apa kabar? Sukses! Oke.